Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, aku Maisha Fadila dengan NIM 2301615 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Padang. Baiklah, pada hari ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar administrasi pendidik dan tenaga kependidikan dengan mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan dengan dosen pengampu yaitu Dr. Hanif Al-Qadri, SPD MPD. Baiklah, pada materi pertama yaitu konsep dasar administrasi kependidik dan tenaga kependidikan. Jadi dalam konsep administrasi pendidik dan tenaga kependidikan ini adalah yaitu kata administrasi secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan atau untuk membantu, melayani, mengarah, atau mengatur sebuah kegiatan di dalam mencapai suatu tujuan. Menurut Purwanto 2007, fungsi dari administrasi ini jika dihubungkan dengan administrasi pendidikan maka bisa diartikan bahwa hal ini merupakan upaya peningkatan efektivitas guru, dosen, dan lain untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Ada juga arti dari pendidik. Secara umum, pendidik di Indonesia lebih dikenal sebagai pengajar adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Pendidik mempunyai sebutan lain sesuai khususnya yaitu guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator. Sedangkan menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, pendidik dan tenaga kependidikan pasal 39 mengatakan bahwa pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik di dalam perguruan tinggi. Dan ada juga tenaga kependidikan. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, pendidik dan tenaga kependidikan pasal 39 yaitu tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengolahan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah madrasah, pengawasan satuan kependidikan, tenaga administrasi, tenaga kepustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelolaan kelompok belajar, pamong belajar, dan tenaga kebersihan. Tenaga kependidikan lainnya orang yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan walaupun secara tidak langsung terlibat dalam proses pendidikan, di antaranya itu wakil-wakil atau kepala urusan. Umumnya pendidik yang mempunyai tugas tambahan dalam bidang yang khusus untuk membantu kepala satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan pada institusi tersebut. Contohnya itu kepala urusan kurikulum. Yang kedua itu ada tata usaha, yaitu tenaga kependidikan yang bertugas dalam bidang administrasi institusi tersebut. Bidang administrasi yang dikelola adalah administrasi surat menyurat dan pengarsipan, arsipan kepegawaian, administrasi peserta didik, administrasi keuangan, administrasi inventaris, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada laboran, adalah petugas khusus yang bertanggung jawab terhadap alat-alat dan bahan-bahan di laboratorium. Yang keempat itu ada pustakawan. Yang kelima ada pelatihan ekstrakurikuler. Yang keenam ada petugas keamanan atau penjaga sekolah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa administrasi pendidik dan tenaga kependidikan adalah proses keseluruhan kegiatan pendidik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pelaporan, pengkoordinasian,
pengawasan dan pembiayaan dengan menggunakan atau memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personal, material, maupun spiritual, untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Sekarang kita masuk ke materi kedua, yaitu proses administrasi pendidik dan tenaga kependidikan. Yang pertama ada perencanaan dan yang kedua ada pelaksanaan. Di dalam perencanaan dan pelaksanaan ini ada terbagi 3 pembagian, yaitu yang perencanaan ada pengadaan tenaga kependidikan, seleksi atau penyaringan dan penempatan. Sedangkan di pelaksanaan ada orientasi, pembinaan dan pengembangan, dan kesejahteraan. Jadi yang kita bahas pertama itu perencanaan. Dalam perencanaan ini ada 3 bagian, yaitu pengadaan tenaga kependidikan, seleksi atau penyaringan, dan penempatan. Yang pertama itu ada pengadaan tenaga kependidikan. Pengadaan tenaga personil adalah proses kegiatan untuk mengisi formasi yang kosong. Perlu diketahui bahwa lowongannya suatu formasi di samping disebabkan karena pengembangan lembaga dengan menambahkan jabatan-jabatan baru, juga disebabkan oleh adanya personil-personil yang lembaga yang berhenti. Menurut Afriansa 2019, pengadaan tenaga kependidikan diselenggarakan dengan langkah-langkah berikut ini, yaitu pengumuman adanya formasi baru. Pengumuman ini dilakukan untuk memberitahu kepada seluruh masyarakat yang memenuhi kualifikasi melalui media cetak maupun media elektronik. Dalam pengumuman ini ada yang tercantum di dalamnya, itu yang pertama jenis pegawai yang dibutuhkan, persyaratan pelamar, batas waktu pendaftaran, alamat atau tempat pengajuan, dan hal-hal yang lain yang diperlukan. Selanjutnya ada pendaftaran. Pendaftaran ini dilakukan setelah pengumuman tersebar dan pendaftaran mengajukan permohonan dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan beserta lampiran-lampiran lainnya yang akan dibutuhkan. Yang kedua ada seleksi dan penyaringan. Dalam pengadaan tenaga kependidikan, penyaringan dilaksanakan melalui 2 tahap, yaitu penyaringan administratif. Penyaringan administratif dilakukan berupa pemeriksaan terhadap kelengkapan beserta lampirannya. Yang kedua ada ujian atau tes. Setelah peserta yang lulus data tes penyaringan administratif, maka akan mengikuti ujian pegawai dengan materi pengetahuan umum, pengetahuan teknis, dan lainnya yang dapat dipandang perlu melakukan seleksi persona references yang dapat dilakukan melalui dokumen-dokumen atau berkas-berkas lamaran yang masuk, dan dapat pula dilakukan melalui kontak-kontak komunikasi lainnya. Yang ketiga ada pemeriksaan medis atau kesehatan. Ini menunjukkan informasi kesehatannya maupun pemeriksaan yang dilakukan secara langsung oleh tim yang sengaja dibentuk. Yang ketiga ada penempatan. Penempatan ini merupakan tindakan pengaturan atau seseorang untuk menempati suatu posisi atau jabatan. Meskipun tindakan penempatan ini mengandung unsur uji coba yang menyebabkan adanya tindakan penempatan kembali, namun pada dasarnya penempatan tenaga kependidikan merupakan tindakan yang menentukan keluaran dan komposisi tenaga dilihat dari kepentingan keseimbangan struktur organisasi pendidikan nasional. Tindakan penempatan merupakan tindakan terpadu antara apa yang dapat tenaga baru perlihatkan dengan tuntutan pekerjaan, kewajiban-kewajiban, dan hal-hal yang ditawarkan dari jabatan tersebut. Kita lanjut dengan bagian pelaksanaan. Yang pertama itu ada orientasi. Orientasi itu merupakan upaya memperkenalkan seseorang tenaga kependidikan yang baru terhadap situasi dan kondisi pekerjaan atau jabatannya. Ada juga yang berpendapat orientasi itu suatu proses pemberian pemahaman kepada peserta tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan latihan yang
sedang diadakan. Tujuannya agar seorang itu secepatnya dapat menyesuaikan diri terhadap orang-orang atau tenaga kependidikan lainnya, atau peserta didik, falsafah, maksud dan tujuan yang mendasari pelaksanaan pekerjaan, kebiasaan usaha, pembaruan yang berlangsung, dan kesempatan-kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dalam profesi atau karir di masa yang akan datang. Tujuan dari orientasi ini untuk mempercepat masa adaptasi sehingga tenaga kependidikan baru dapat bekerja lebih dapat dan lebih baik. Namun tidak semua orientasi menjamin hasil yang lebih baik. Yang kedua itu ada pembinaan dan pengembangan. Menurut Purwan 2007, pembinaan atau pengembangan tenaga kependidikan merupakan usaha mendayagunakan, memajukan dan meningkatkan produktivitas kerja setiap tenaga kependidikan yang ada di seluruh tingkatan manajemen organisasi dan jenjang kependidikan atau sekolah. Tujuan dari kegiatan ini adalah tumbuhnya kemampuan setiap tenaga kependidikan yang meliputi pertumbuhan keilmuan, wawasan berpikirnya, sikap terhadap pekerjaannya, dan keterampilan dalam melaksanakan tugas sehari-hari sehingga produktivitas kerja dapat ditingkatkan. Kemendikbud 2012, beberapa prinsip yang patut diperhatikan dalam penyelenggaraan pembinaan tenaga kependidikan. Yang pertama itu, pembinaan tenaga kependidikan patut dilakukan untuk semua jenis tenaga kependidikan, baik tenaga struktural, tenaga fungsional maupun tenaga teknis penyelenggaraan pendidikan. Yaitu pembinaan tenaga pendidikan berorientasi pada perubahan tingkah laku dalam rakyat, peningkatan kemampuan profesional atau teknis untuk melaksanakan tugas sehari-hari. Ada lagi yaitu pembinaan tenaga kependidikan dilakukan untuk mendorong meningkatkan kontribusi untuk setiap individu terhadap organisasi pendidikan atau sistem sekolah. Selain itu ada pembinaan tenaga kependidikan diirintis dan diarahkan untuk mendidik dan melatih seseorang sebelum maupun sesudah menduduki jabatan posisi. Yang ketiga ada kesejahteraan. Kesejahteraan ini terdapat 6 bagian, yaitu yang pertama gaji, tunjangan, cuti, penghargaan, kenaikan pangkat, dan pemberhentian dan pensiun. Yang pertama itu ada gaji. Di dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen menyatakan bahwa yang dimaksud dengan gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atau pekerjaan dari penyelenggaraan pendidikan atau satuan kependidikan dalam bentuk finansial secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada pasal 15 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum tersebut meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan mulahat tambahan yang terkait dengan tugas sebagai guru yang ditetapkan berdasarkan prinsip penghargaan atau dasar prestasi. Yang kedua itu ada tunjangan. Tunjangan ini diberikan kepada guru yang telah memiliki sertifikat pendidik yang diangkat oleh penyelenggaraan pendidikan dan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Besarnya tunjangan profesi adalah sebesar gaji pokok guru tersebut. Tunjangan profesi ini dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan belanja daerah. Selanjutnya ada cuti. Cuti ini keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Ada juga jenis-jenis cuti, yaitu pertama cuti tahunan. Hak cuti tahunan ini merupakan hak PNS termasuk CPNS yang telah bekerja secara terus-menerus selama 1 tahun. CPNS hanya berhak atas cuti tahunan kecuali ditentukan lain oleh penjabat yang berwenang memberikan cuti berdasarkan pertimbangan kemanusiaan. Selanjutnya ada cuti besar.
Cuti besar ini merupakan hak PNS yang telah bekerja paling kurang 6 tahun secara terus-menerus. PNS yang akan menjalani cuti besar tidak berhak lagi atas cuti tahunan dalam tahunan yang bersangkutan. Selama menjalankan cuti besar, PNS yang bersangkutan tidak berhak atas tunjangan jabatan dan tidak memperolehkan TKPKN. Selanjutnya ada cuti sakit. Cuti sakit ini hak PNS atau CPNS wanita mengalami gugur kandungan. Penggunaan cuti sakit ini yaitu PNS yang menderita sakit lebih dari 2 hari harus melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah atau puskesmas. PNS yang telah menggunakan cuti sakit ini untuk jangka waktu paling lama 1 tahun 6 bulan yang telah aktif bekerja kembali. Selanjutnya cuti bersalin. Hak cuti bersalin merupakan hak PNS atau CPNS wanita untuk bersalin anak yang pertama, kedua, dan ketiga. Cuti bersalin ini digunakan oleh CPNS wanita untuk persalinan anaknya yang pertama akan mengurangi hak cuti persalinan setelah yang bersangkutan menjadi PNS. Selanjutnya cuti karena alasan penting. Cuti ini merupakan hak PNS selama menjalankan cuti karena alasan penting. PNS bersangkutan tidak memperolehkan TKPKN. Selanjutnya yang keempat ada penghargaan. Pemerintah memberikan sebuah penghargaan di institusi pendidikan terhadap guru, dosen, kepala sekolah, dan seluruh tenaga pendidik yang berprestasi. Pendidikan PTK ini berprestasi ini sebagai penggerak perubahan dalam kemajuan mutu pendidikan. Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ahmad Jasidi mengatakan tujuan diberikannya penghargaan ini untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Yang kelima ada kenaikan pangkat. Setiap personil berhak memperoleh kenaikan pangkat apabila telah memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk kenaikan pangkat itu. Kenaikan pangkat bukan saja sebagai hak yang dapat diterima oleh setiap personil, tetapi juga sekaligus sebagai pemberian penghargaan kepada personil yang bersangkutan atas jeripaya pengabdiannya. Kenaikan pangkat merupakan suatu penghargaan bagi seseorang pegawai yang juga merupakan salah satu bentuk dari promosinya. Adapun jenis kenaikan pangkat yaitu yang pertama kenaikan pangkat reguler diberikan kepada pegawai yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan tanpa terikat pada jabatan yang dipangkunya. Yang kedua itu kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada pegawai yang telah memangku jabatan struktural atau fungsional dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan. Yang ketiga itu adalah kenaikan pangkat istimewa diberikan kepada pegawai yang menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa. Yang keempat ada kenaikan pangkat pengabdian sebagai penghargaan bagi pegawai yang mencapai batas usia pensiun dan akan mengakhiri masa jabatannya. Yang kelima itu ada kenaikan pangkat anumerta, yaitu kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi daripada pangkat yang dimiliki. Yang keenam itu kenaikan pangkat dalam tugas belajar, yaitu dalam batas jenjang pangkat ditentukan untuk jabatan yang dipangku sebelum yang bersangkutan mengikuti pendidikan atau latihan jabatan yang dilaksanakannya. Yang ketujuh ada kenaikan pangkat menjadi jabatan negara, diberikan kepada pegawai yang diangkat menjadi penjabat negara. Yang kedelapan itu kenaikan pangkat dalam penugasan di luar instansi diberikan kepada pegawai yang diperkerjakan atau diperbantukan kepada instansi lainnya. Yang ke-9 itu kenaikan pangkat dalam wajib militer diberikan kepada pegawai selama melaksanakan dinas wajib militer. Yang terakhir ada pemberhentian dan pensiun. Pemberhentian pegawai negeri sipil atau PNS. Pemberhentian ini yang menyebutkan yang bersangkutan tidak lagi berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil atau PNS. Sedangkan pensiun itu penghasilan yang diterima setiap bulan oleh
seorang pegawai tidak dapat bekerja lagi untuk membiayai kehidupan selanjutnya agar tidak terlantar apabila tidak berdaya lagi untuk mencari penghasilan lainnya. Jadi kita simpulkan dari materi ini, administrasi secara harfiah dapat diartikan sebagai kegiatan atau usaha untuk membantu, melayani, mengarah atau mengatur sebuah kegiatan di dalam mencapai satu tujuan. Fungsi administrasi ini jika dihubungkan dengan administrasi pendidikan, maka bisa diartikan bahwa hal ini merupakan upaya peningkatan efektivitas guru, dosen, dan lainnya untuk mencapai tujuan pendidik itu sendiri. Secara umum, pendidik di Indonesia lebih dikenal dengan pengajar adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Adapun mengenai tenaga kependidikan yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan. Hanya inilah materi yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.